Hari ini kita kerap menyaksikan barisan manusia berseragam, membentangkan spanduk, meneriakan yel-yel, hingga mengibarkan bendera perjuangan. Sekilas tampak seperti semangat rakyat yang menyala, tapi benarkah itu suara rakyat? Atau hanya gema dari sebuah ambisi tersembunyi? Di atas kertas kita diberi hak untuk berserikat, berkumpul hingga menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Tapi yang tidak pernah dijamin, apa niat dibalik semua itu? Banyak yang lahir dari kebebasan tapi tumbuh dalam iklim yang busuk. Banyak yang menyebut dirinya pembela tapi tampil sebagai penggertak. Mereka menyebut dirinya sebagai ormas. Dalam sejarahnya, ormas seharusnya menjadi wujud keberdayaan sipil. Ia adalah jembatan antara suara rakyat dan telinga kekuasaan. Tempat orang-orang kecil berkumpul menyatukan suara agar bisa menggugah sistem yang terlalu jauh dari akar rumput. Tapi hari ini, kita menyaksikan realitas yang membingungkan. Ormas yang mestinya memperjuangkan keadilan justru menjadi sumber ketidakadilan. Dengan atribut seragam dan slogan perjuangan, sebagian ormas menjelma jadi barisan intimidasi, menutup warung, membubarkan acara, hingga mendikte kebebasan orang lain. Bukan karena benar atau salah, tapi karena mereka bisa. Karena mereka merasa punya izin tidak tertulis untuk berlaku layaknya preman jalanan. Melalui video ini mari kita bongkar realitas ormas di Indonesia. Kita tidak sedang menuduh, kita sedang mencoba memahami. Karena bisa jadi, mereka anggota ormas yang sering kita hakimi di sosial media adalah korban dari sesuatu yang lebih besar yang hanya memanfaatkan kebodohan masyarakat demi kepentingan kelompok atau politik tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan. Mereka bukan bagian dari pemerintah, bukan juga partai politik, tapi mereka adalah bagian dari rakyat. Tujuannya jelas, ormas diciptakan sebagai wadah kekuatan sipil untuk mengisi ruang kosong antara rakyat dan kekuasaan, untuk menyampaikan suara-suara yang terlalu kecil untuk didengar langsung oleh negara, serta memperjuangkan hak, menyatukan aspirasi, menjaga nilai, dan memperkuat identitas sosial. Mereka lahir dari semangat gotong royong, dari kesadaran bahwa perubahan tidak hanya datang dari atas, tapi juga dari bawah, dari rakyat yang bersatu. Sejarah mencatat, sejak era pergerakan nasional, ormas sudah memainkan peran penting. Dulu mereka tidak disebut ormas, tapi perkumpulan, perhimpunan, atau pergerakan. Budi Utomo, Sarekat Islam, Taman Siswa, semua itu adalah bentuk awal dari ormas. Mereka melawan penjajah, melawan ketidakadilan, memperjuangkan pendidikan dan harga diri bangsa. Mereka lahir dari kecintaan, bukan dari kepentingan. Mereka bergerak bukan karena pesanan, tapi karena keyakinan. Setelah kemerdekaan, ormas berkembang pesat. Ada yang fokus pada pendidikan, keagamaan, kemanusiaan, pemuda, perempuan, buruh, hingga lingkungan. Ragamnya menjadi bagian dari kekayaan demokrasi kita. Namun di balik semangat itu, sejarah juga menyimpan luka tentang ormas. Tidak sedikit ormas yang kemudian digunakan sebagai alat kekuasaan, menjadi perpanjangan tangan dari elit untuk menekan, membungkam, atau bahkan menakut-nakuti masyarakat. Dari zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi, ada saja ormas yang tergelincir dari jalur perjuangan menuju pelataran kekuasaan. Dan kini, di zaman ketika kebebasan dianggap tidak terbatas, ormas kembali diuji. Apakah mereka benar-benar jadi kekuatan sipil yang membela rakyat? Atau justru telah berubah menjadi gerombolan penggertak yang berselimut legalitas? Banyak ormas hari ini lebih mirip geng yang berseragam. Mereka bukan lagi penyambung lidah rakyat, tapi penggertak yang menakutkan. Ada yang merajia toko, memukul aparat, menutup paksa acara atas nama moral, dan semuanya dilakukan tanpa proses hukum yang jelas. Yang lebih tragis, sebagian dari mereka didanai oleh negara bahkan dipelihara oleh politisi, karena mereka bisa dikonversi menjadi suara pemilu dan digunakan untuk menekan lawan atau membuat gaduh di saat yang dibutuhkan. Hingga akhirnya, ormas menjelma menjadi kekuatan yang sulit disentuh hukum karena mereka dilindungi oleh kepentingan. Disinilah persoalan semakin rumit. Ketika ormas menyimpang, rakyat berharap negara hadir. Tapi nyatanya, negara justru sering diam. Ada kepala daerah yang takut bersuara. Ada aparat yang memilih berdamai demi stabilitas. Bahkan yang paling konyol, banyak pejabat yang justru berpose dengan ormas bermasalah demi pencitraan. Untuk memahami realitas ormas di Indonesia, kita bisa mengambil rujukan dari salah satu buku karya Ian Douglas Wilson berjudul Politik Jatah Preman.
Melalui bukunya, ia membongkar bagaimana kelompok-kelompok informal dan kekuatan jalanan kerap memainkan peran dalam pembentukan kekuasaan lokal, bahkan seringkali mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara. Dalam banyak kasus di Indonesia, ormas berfungsi seperti preman pasar. Mereka menertibkan, mengamankan, mengontrol wilayah, dan sebagai imbalannya, mereka mendapat jatah. Jatah itu bisa berupa dana, proyek, pengaruh, bahkan impunitas hukum. Mereka jadi mitra politik tidak resmi, tidak tercatat dalam struktur pemerintahan, tapi punya pengaruh di lapangan yang melebihi pejabat formal. Wilson menyebutnya sebagai bentuk penyelundupan kekuasaan, menggunakan kekuatan informal untuk kepentingan formal sambil mengaburkan garis hukum. Di permukaan kita melihat negara seolah lemah di hadapan ormas yang anarkis, tapi menurut Wilson, itu bukan kelemahan, tapi kalkulasi. Buat kekacauan di lingkungan masyarakat resah. Kita semua sudah tahu begitu banyak kejadian aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas legal terhadap masyarakat sipil. Bahkan tidak hanya mengancam langsung masyarakat. Menurut perhitungan terbaru dari Kementerian Investasi, Indonesia mengalami kerugian hampir 900 triliun rupiah akibat maraknya aktivitas ormas yang mengganggu dunia investasi. Hari ini mereka bukan sekedar kriminal biasa, mereka lebih berani, lebih terstruktur, dan lebih merasa terlindungi. Dari mana keberanian itu datang? Dari diamnya negara. Negara tahu, tapi negara membiarkan. Bahkan sering, negara bertransaksi. Saat menguasai instabilitas, mereka butuh massa yang siap turun ke jalan. Saat pemilu datang, mereka butuh suara, sorak-sorai, dan poster yang diarak keliling kota. Dan saat lawan politik mulai vokal, mereka butuh pasukan sipil yang bisa membuat gaduh tanpa harus kotor tangan sendiri. Inilah yang disebut Wilson sebagai politik jatah preman. Negara memberikan ruang, dana, dan toleransi hukum sebagai imbalan atas kesetiaan dan jasa kekacauan. Siapa yang paling dirugikan? Jelas, kita sebagai masyarakat sipil biasa. Masyarakat pasti akan bingung, lapor ke polisi takut tidak digubris, melakukan protes pasti diserang balik. Masyarakat hidup dalam ketidakpastian hukum, di tengah demokrasi yang katanya merdeka, tapi dikepung oleh rasa tidak aman. Artinya, ini bukan hanya soal ormas yang brutal, tapi soal negara yang memilih membiarkan karena mendapat manfaat dari kebrutalan itu. Yang kita hadapi bukan sekedar kelompok liar, tapi bayangan kekuasaan yang bisa muncul sewaktu-waktu dan hilang tanpa jejak. Hari ini mereka merajia tokoh masyarakat, besoknya mereka bisa kawal pejabat. Itu pemandangan biasa di negeri ini. Pertanyaannya, sampai kapan negara terus membiarkan? Jika kekuasaan dibiarkan bertransaksi dengan kekerasan, maka rakyat hanya akan jadi angka dalam daftar korban. Dan demokrasi akan jadi panggung sandiwara yang diisi sorak-sorai dari masa bayaran, bukan suara tulus dari warga yang ingin perubahan. Ormas adalah wajah rakyat dalam bentuk kolektif, tapi wajah itu bisa berubah mengerikan ketika kehilangan arah. Jika kita ingin demokrasi yang hidup, kita harus memastikan kekuatan sipil tidak disabotase oleh ambisi kekuasaan. Kita perlu ormas yang mencerdaskan, bukan yang memukul, yang membawa aspirasi, bukan amarah, yang membela rakyat, bukan mengintimidasi mereka. Suara rakyat tidak selalu harus berteriak. Kadang suara yang paling tulus datang dari yang paling tenang, paling rendah hati, dan paling terhubung dengan penderitaan sesama. Video ini tidak bermaksud untuk menghakimi atau membenci ormas tertentu, tapi mari kita perbaiki bersama. Di dalam sistem yang menganut demokrasi, ormas adalah salah satu kekuatan sipil yang diperhitungkan penguasa. Ketika kekuatan sipil lurus dan bersih, maka kekuasaan akan lebih berhati-hati, dan rakyat akhirnya bisa merasa aman dalam demokrasi yang benar-benar berpihak.